Episode 57. April masuk ke dalam kamar dan menyiapkan pakaian Haikal. Lalu keluar untuk menyiapkan makan malam mereka. Haikal masih berkutat pada ponsel pintarnya membalas satu persatu email yang masuk. Karena beberapa hari ini dia sibuk dengan mamanya. "Mas makan dulu, nanti bisa dilanjutkan lagi main ponselnya," ucap April pelan. "Aku sedang bekerja bukan main-main," jawab Haikal membuat April menunduk. "Anak-anak ayo makan, setelah itu cuci tangan dan kaki langsung tidur," ujar April pada Satria dan Vino. Hening. Makan malam yang sangat sunyi, hanya sesekali Vino dan Satria berbicara, itu pun jika meminta sesuatu pada April. April segera merapikan meja makan dan membuat susu untuk dirinya. Haikal sempat melirik April yang meminum susu, tak biasanya istrinya ini minum susu malam-malam. Apa dia yang tak perhatian atau memang ini kebiasaan baru April? Tapi Haikal enggan bertanya karena dia masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaannya. April segera masuk ke dalam kamar dan berbaring. Dia tahu kalau suaminya saat ini pasti sedang marah. Tapi April sendiri tak tahu bagaimana cara membujuk Haikal karena lelaki itu tak pernah marah selama mereka menikah. Haikal melirik jam dinding, sudah pukul 10 malam. Tak terasa dia sudah beberapa jam menghabiskan waktu untuk bekerja. Haikal segera menutup ponselnya dan berjalan ke arah kamar. Karena tadinya Haikal bekerja di ruang keluarga. Diliriknya April yang terlihat gelisah di atas ranjang. Haikal meletakkan ponsel di meja rias April. Dan segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu berbaring di ranjang. April sudah 2 kali membolak-balikan tubuhnya, entah kenapa sejak hamil dia sulit tidur jika tidak dipeluk Haikal. Haikal sendiri sudah mulai terbiasa memeluk tubuh istrinya ini sebelum tidur. Haikal menarik selimut dan menutup tubuh mereka berdua. Lalu memeluk April dari belakang membuat April tersenyum kecil tapi tak berani bersuara. "Jangan pernah menerima tamu lelaki jika aku tak ada di rumah," bisik Haikal dan diangguki April pelan. "Ayo tidur, besok kita lihat mama ke rumah sakit," ucap Haikal mencium tengkuk April pelan. Sebenarnya ingin marah tapi dia tak bisa marah pada perempuan ini. Wajah April terlalu lembut membuat Haikal tidak tega untuk memarahinya. April memegang erat tangan Haikal yang sedang memeluknya. Perasaannya sedikit menghangat karena suaminya sudah tidak marah lagi. "Pa, kenapa kaki mama tidak bisa digerakkan?" ucap Bu Fatma ketakutan. Dari tadi dia mencoba bergerak tapi tidak bisa. "Masih dalam pengobatan, Ma. Sabar, pasti bisa, semua butuh proses," ujar Pak Heru menenangkan istrinya. "Tapi ini benar-benar tidak bisa bergerak, Pak." "Kenapa kakiku? Apa yang terjadi, Pak?" "Pasti sembuh, Ma. Hanya saja kamu harus bersabar. Ini semua ujian dari Tuhan, Ma. Berdoa semoga semua baik-baik saja," ucap Pak Heru lagi. "Tapi Mama tidak mau lumpuh, Pak," isak Bu Fatma mulai menangis. "Tidak. Papa akan usahakan yang terbaik untuk Mama. Nanti kita bicarakan dengan dokter dan Haikal, Ma. Mama pasti sembuh," bujuk Pak Heru lagi. "Telepon Haikal dan Fajar, Pak. Mama tidak mau lumpuh." Iya, sabar, Ma," ujar Pak Heru meraih ponselnya dan menghubungi 2 anaknya itu. Bu Fatma terlihat cemas karena satu kakinya benar-benar kaku, tidak bisa digerakkan. Apakah ini karma untuknya yang selalu keras kepala menentang suami dan anak-anaknya? Jika iya, Tuhan sedang menghukumnya saat ini. "Ayo," ajak Haikal saat April tiba-tiba berhenti di depan ruangan Bu Fatma.
Dia sedikit takut kalau sang mertua malah marah dengannya saat ini. Tapi Mas, sudahlah, buang jauh-jauh pikiran burukmu. Mama pasti senang kamu datang sayang. Beliau ingin berkenalan dengan menantu cantiknya ini, potong Haikal tersenyum menggoda April. Haikal membuka pintu ruangan. Bu Fatma sudah dipindahkan ke ruangan perawatan tadi pagi karena kondisinya memang sudah baikan. Opa, pekik Satria melihat Pak Heru yang sedang menyuapi Bu Fatma makan. Satria sini Oma kangen, ucap Bu Fatma tersenyum melihat Satria berlari ke dekatnya. Dia benar-benar merindukan cucu kesayangannya ini. Oma sakit? Tanya bocah itu yang melihat omanya terbaring di ranjang rumah sakit. Oma kangen sama Satria. Satria sehat? Tanya Bu Fatma. Ya Oma, Satria sehat. Lihat ini perut Satria besar. Makan di rumah Bunda selalu enak Oma. Satria suka. Oceh bocah lelaki itu. Bu Fatma melirik ke arah Haikal yang baru masuk dan ada perempuan di belakangnya. Sepertinya cucunya betah bersama istri baru Haikal. Ma, kenalkan ini April istriku, ujar Haikal. April menundukkan kepalanya sopan dan mendekat menyalami punggung tangan Bu Fatma yang terpasang selang infus. Maafkan Mama sudah. Jangan dibahas lagi Ma. Mama sedang sakit. Saya berdoa semoga Mama lekas sembuh ya biar kita bisa berkumpul bersama. Maaf baru bisa lihat Mama sekarang. Potong April. Tapi Mama bersalah pada kalian. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menderita. Wajar jika Mama menginginkan yang terbaik untuk Mas Haikal. Karena Mama tidak mengetahui pernikahan kami saat itu. Dan sekarang aku sebisa mungkin memberikan kebahagiaan pada keluarga Mama. Ucap April pelan. Sekarang semua sudah jelas. Haikal sudah menikah dan Fajar akan menikah. Jadi tak ada lagi yang bisa mengganggu rumah tangga kalian. Kami sebagai orang tua ingin yang terbaik untuk kalian. Pertahanan rumah tangga kamu Kal. Semoga diberkati. Sela Pak Heru. Ya Ma. Doakan yang terbaik untukku dan April. Ujar Haikal. Oh ya Ma. Ini Vino anak April dan sekarang menjadi anakku juga Ma. Cucu Mama. Sayang beri salam pada Oma. Ini Oma Vino. Lanjut Haikal mengenalkan Vino pada mamanya. Vino mendekati Bu Fatma. Perempuan tua itu mengusap kepala Vino lembut dengan satu tangannya. Oma doakan semoga kalian cepat punya adik ya. Ujar Bu Fatma. Amin. Sahut Haikal pelan dan melirik ke arah April yang terlihat malu. Cukup lama keluarga ini bercengkrama setelah kedatangan Damian serta Fajar. Haikal pamit untuk pulang, dia harus mengantarkan April pulang karena hari sore. April sendiri sepertinya terlihat lelah. Om, aku duluan ya. Pamit Haikal dan diangguki Damian. Ma, aku pulang dulu. Ucap Haikal dan diikuti April. Haikal tersenyum kecil melihat mamanya yang sudah bisa menerima April. Meskipun harus melewati perjalanan panjang, akhirnya keluarganya bisa bahagia. Mas, aku ingin bicara sesuatu. Ucap April saat sampai di rumah. Tumben, mau bicara apa? Tanya Haikal. Aku punya sesuatu Mas, jawab April mendekat ke arah lemarinya. Dia menyimpan tespeknya di laci lemari. Ini. April menyerahkan kotak yang berisi tespek dan dibuka oleh Haikal. Sayang, kamu. April tersenyum dan mengangguk pelan. Kamu bahagia? Tanya April. Really?
Ini hadiah terindah sayang. Kamu hamil dan pernikahan kita diterima Mama. Tak ada lagi kebahagiaan selain ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sayang, kamu sudah melengkapi hidupku. Ujar Haikal penuh haru. April memeluk tubuh suaminya ini. Haikal menitikkan air mata bahagia. Rasanya Tuhan memberikannya rezeki berkali-kali lipat sejak bertemu April. Sayang, dijaga baik-baik ya. Jika ingin sesuatu katakan padaku. Jangan pernah malu ataupun takut meminta sesuatu pada suamimu ini. Besok kita periksa ke rumah sakit. Haikal menggosok lembut perut April. Jangan besok Mas. Aku baru juga periksa 2 minggu lalu saat datang ke kantormu. Jadwalnya bulan depan. Potong April. Jadi kamu datang saat itu untuk menyampaikan ini sayang? Iya. Tapi kejadiannya malah berbeda. Maafkan aku Mas. Karena aku, SSTTT, Haikal menutup bibir April dengan jari telunjuknya. Sudah aku katakan kalau jangan ungkit yang lalu. Ingat, jangan pernah menatap ke belakang lagi karena sekarang dan selamanya kamu punya aku. Ujar Haikal memeluk tubuh April. Perasaan Haikal saat ini sangat bahagia, tak ada lagi penghalang hubungannya dengan April. Dia bisa membawa April kemanapun tanpa takut mamanya tahu.